Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di The Only Cat Channel. Halo cat lovers, salam kenal. Yang belum kenal ini namanya Edo. Dia ini indukan guys, karena dia divaksin, rutin divaksin tiap tahunnya. Dan alhamdulillah sejauh ini dia nggak rewel gitu ya. Jadi maksud saya nggak gampang sakit, dia nggak banyak masalah, dia nggak banyak urusan lah gitu. Nggak terlalu ngerepotin, dia cukup dikasih makan, kasih minum, kasih vitamin. Udah, dia dirawat dengan baik, cukup gitu, dia nggak ribet gitu. Itulah bedanya kalau kucing vaksin dan kucing yang nggak vaksin guys ya. Kucing yang divaksin itu daya tahan tubuhnya lebih kuat, jadi kemungkinan umur panjangnya atau kemungkinan hidup lama dan sehatnya itu lebih besar dibanding kucing yang tidak vaksin gitu ya. Jadi buat kucing yang belum vaksin, kalau misalkan memungkinkan ada rezeki, sebaiknya divaksin. Karena sekarang lagi banyak penyakit, lagi banyak virus, lagi banyak banget kucing-kucing sakit, termasuk kucing-kucing kita di sini juga ada beberapa ekor yang sakit. Dan semoga semuanya baik-baik aja, dan saya juga doain semoga kucing-kucing kalian juga sehat-sehat ya. Sebelum kita masuk ke bahasannya, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar kita semakin semangat untuk ngevlognya. Dan yang udah subscribe terima kasih. Terima kasih dukungannya. Oke, bahasan kita kali ini lagi-lagi tentang penyakit kucing, karena sekarang lagi banyak sekali kucing tuh yang demam flu gitu ya. Banyak yang nanya ke saya, bang gimana sih ngobatin kucing demam, penyebabnya apa, gimana penanganannya dan lain sebagainya. Oke, kali ini kita akan sharing tentang cara mengobati kucing demam gitu ya. Oke, kita taruh dulu Edonya biar dia nemenin kita di samping aja biar nggak ganggu konsentrasi. Oke guys, langsung ke pembahasannya. Saya sedikit akan sharing gambaran tentang demam berdasarkan pengetahuan saya sendiri ya, dari hasil saya baca-baca dan hasil pengalaman sendiri itu ya. Demam itu sendiri merupakan reaksi tubuh untuk melawan penyakit, baik itu bakteri, virus, atau sakit-sakit lainnya. Jadi sebenarnya demam sendiri bukan inti penyakitnya. Kucing yang demam biasanya ditandai dengan yang pertama adalah suhu badannya naik atau tinggi, panas gitu ya. Bisa kita cek dengan termometer, bagi yang punya termometer. Bagi yang belum punya termometer, saya sarankan untuk beli di all shop atau di apotek itu murah, kisaran 20 ribuan, bahkan lebih murah atau sedikit lebih mahal. Kalau beli secara online itu akan lebih murah ya. Di termometer yang ujungnya lentur yang seperti ini guys ya. Oke. Kayak ini ujungnya lentur gini. Nah, jadi termometer ini adalah termometer digital yang bisa untuk mengukur suhu tubuh kucing gitu ya. Ini soal termometer dan cara pemakaiannya silakan cek di video yang satu ini. Saya udah bahas ya. Jadi kalau misalkan suhu tubuh kucing itu di atas normal, panas gitu di atas normal, maka kucing itu sakit atau demam. Yang kedua, kucing murung. Nah, murung ini karena akibat dari penyakitnya sendiri, juga akibat dari dia nggak enak badannya gitu. Yang ketiga, kucing lesu, lemes gitu ya. Jadi kalau kita pegang tuh kucingnya kayak nggak ada tenaga gitu. Itu karena penyakitnya juga, atau dia menahan sakit juga. Mungkin dia kurang makan, kurang minum, karena pada saat demam otomatis selera makan atau selera minum kucing itu menurun. Biasanya yang pasti itu selera makannya menurun guys. Jadi itu yang keempat adalah selera makan menurun atau selera minumnya menurun gitu ya. Kayak nggak selera makan sedikit berhenti, atau bahkan nggak mau makan sama sekali, yang bikin kucing semakin lemas. Kucing bisa kelaparan, bisa malnutrisi, bisa kurang gizi gitu. Kucingnya bisa semakin kurus kalau dibiarin nggak diobatin. Kurang minum itu bisa bikin kucingnya dehidrasi, itu sangat berbahaya. Jadi kucing bisa mati karena dehidrasinya, bukan karena penyakitnya, melainkan karena dia dehidrasi atau kelaparan gitu ya. Jadi penyakitnya apapun itu, kalau kucingnya nggak mau makan, nggak mau minum, kita harus pastikan kucingnya dapat makan dan minum dengan cara kita suapin atau kita sepetin minuman, makanan kita suapin gitu ya. Jadi harus ya, mesti banget. Tapi biasanya kalau di dokter, kalau kita bawa ke klinik itu biasanya diinfus gitu ya. Yang kelima, kalau kucing demam itu biasanya kucing akan mencari tempat-tempat yang sejuk. Dia akan mencari tempat-tempat yang dingin guys. Jadi secara naluri kucing itu kalau dia merasa suhu badannya panas, dia akan mencari tempat-tempat sejuk. Di dekat air kalau dia di kandang, dia akan di pojok-pojok yang teduh, yang gelap. Ada beberapa kucing yang bahkan dia suka diamnya di kamar mandi gitu kalau dia lagi nggak enak badan atau lagi demam. Itu adalah cara kucing secara nalurinya dia berusaha untuk menurunkan suhu tubuhnya sendiri dengan berada di tempat yang dingin atau di suhu yang dingin gitu ya. Dan yang keenam, kalau kucing demam itu biasanya mukanya pucat guys. Indikasi pucatnya bisa kita lihat di gusinya dan di kelopak mata bagian dalamnya. Nah, kalau misalkan kelopak mata bagian dalam dan gusi atau bibir kucing itu kelihatannya pucat, juga di hidungnya guys kelihatan pucat, raut muka kucingnya jadi pucat. Itu tadi 6 ciri utamanya kalau kucing demam, dan masih ada beberapa ciri lainnya tapi yang umumnya gitu itu ya. Oke, gimana sih cara mengobati kucing demam itu? Kucing demam itu harus kita cari tahu dulu guys, demamnya itu karena apa. Kita nggak bisa hanya menurunkan suhu tubuhnya tapi kita tidak mengobati si penyakitnya gitu ya.
kalau kita udah tahu penyebab demamnya, misalkan demamnya karena virus kalisi, jadi kita harus mengobati juga dengan treatment virus kalisi. Buat yang belum tahu soal virus kalisi atau kalisi virus pada kucing dan cara pengobatannya versi saya, silahkan simak video yang satu ini. Atau misalkan kucing demam ada virus panleukopenia atau distemper gitu ya, kucing juga akan demam gitu, suhu badannya akan naik. Bahkan kalau di distemper itu biasanya suhu badannya naik turun malah guys, kadang dia tinggi banget, kadang dia rendah banget gitu ya. Jadi kadang panas banget, tiba-tiba dia akan jadi dingin banget gitu ya. Nah, yang belum tahu soal pengobatan atau ciri-ciri virus panleukopenia atau distemper ini, silahkan simak video yang satu ini. Karena saya nggak akan bahas soal dua virus itu lagi, silahkan simak video yang udah ada aja ya. Jadi kita sekarang fokus ke demamnya secara umum ya, bukan demam karena virus ABC atau penyakit ABC. Jadi secara umum aja, secara general aja. Kadang demam juga bahkan disebabkan oleh hal-hal yang sepele gitu. Misalkan flu guys, kita nggak bisa nyepelein kucing flu. Misalkan kucing kita bersin-bersin, batuk, atau meler, atau matanya berair terus, itu biasanya indikasi flu. Dan flu itu bisa bikin kucing kita demam. Dan demam itu akan memperparah keadaan dia gitu ya, membuat dia semakin ngedrop. Kalau udah di tahap demam biasanya udah flu-nya udah parah gitu ya. Jadi intinya kita juga harus mengobati penyebab demam itu sendiri. Jadi nggak bisa nih kita cuma nurunin suhu badannya sementara penyakitnya nggak kita obatin. Misalkan kita kasih obat demam, demamnya turun, dia akan naik lagi gitu ya. Oke, gimana sih cara menurunkan suhu tubuh kucing yang panas ini saat dia demam ini? Yang pertama adalah kita harus meletakkan kucing di tempat yang udaranya sejuk guys. Bila perlu, kasih kipas angin, kasih AC, atau misalkan kita taruh di ruangan yang terbuka dengan sirkulasi udara yang bagus gitu ya. Biar dia aja selonjoran di lantai, tapi kita tetap kontrol, tetap kita jaga, jangan sampai dia misalkan masuk kamar mandi, diem di tempat yang basah jadi basah gitu, itu juga nggak bagus. Yang kedua, kita bisa kasih kompres tubuh kucingnya. Sama aja seperti kita ngompres tubuh manusia guys, kita bisa pakai kain, anduk kecil, atau bahan-bahan yang kaos gitu yang bisa kita pakai untuk kompres. Tapi ingat ya, kompresnya jangan menggunakan air es, jadi pakai air keran biasa aja, air mentah biasa aja, nggak usah air mateng karena kan nggak diminum gitu ya. Air mentah aja, air bersih. Di kompresnya jangan terlalu lama, cukup kita basahkan lapnya, terus kita peras, terus kita taruh di punggungnya, kita diemin, kita tahan kucingnya sampai kita elus biar kucingnya relax gitu, biar dia nggak stres. Kita kompres, tapi jangan sampai yang basah, yang sampai bikin bulunya kebasahan, netes-netes gitu, jangan guys ya. Jadi cuman kompres biasa seperti kita kompres manusia atau seperti kita kompres anak kecil ya. Kita tunggu, kalau misalkan udah kayak berasa udah rada hangat itu anduk atau kainnya itu, kita basahkan lagi, lalu kita peras lagi, kita tempelin lagi. Lakuin itu berulang-ulang ya, jangan berlebihan, jangan bikin kucingnya sampai menggigil juga. Nanti biasanya suhu tubuh kucing itu akan turun gitu ya. Kalau kita punya termometer tadi, bisa kita cek pakai termometer atau bisa kita raba di kupingnya, biasanya akan lebih sejuk atau lebih dingin gitu ya, nggak sepanas sebelum kita kompres. Yang ketiga, kita harus kasih kucing banyak minum air putih guys. Nah, kasih minum air putih ini bagus untuk kucing yang lagi demam atau kucing yang lagi sakit apapun itu, karena air putih ini dia bisa melakukan detox atau mengeluarkan racun-racun yang ada di tubuh kucing, dan juga biar kucingnya nggak dehidrasi atau nggak kekurangan ion gitu ya. Sepetin kalau kucing nggak minum sendiri, tapi banyaknya juga, jangan sekelas langsung kasih gitu ya. Terus yang keempat, kasih multivitamin. Nah, multivitamin ini penting banget guys. Multivitamin yang kita pakai sama aja dengan multivitamin yang kita pakai sehari-hari atau multivitamin yang kita pakai untuk treatment penyakit kucing lainnya. Bisa pakai Imbus Kids, bisa pakai NutriPlus Gel, bisa pakai B Complex. Fungsinya tentu aja untuk menaikkan daya tahan tubuhnya biar dia lebih kuat dan nggak makin drop atau nggak jadi ngedrop gitu ya. Yang kelima, kita bisa kasih madu guys. Nah, madu ini bagus, bisa pakai madu yang panas dalam atau bisa pakai madu yang murni aja. Madu ini bagus untuk daya tahan tubuh, juga untuk memberi kucing energi saat kucing lemes, saat kucing lesu gitu ya. Terus yang keenam, kita harus kasih makanan yang bernutrisi tinggi. Makanan yang bernutrisi tinggi dalam artian bukan berarti harus makanan mahal ya guys ya. Misalkan kita bisa kasih ikan yang dikukus atau direbus, bisa kasih ayam yang dikukus atau direbus. Kalau misalkan memang ada, bisa kasih daging, hati, atau yang bagus itu bisa pakai wet food Royal Canin Recovery seperti ini. Nah, Royal Canin Recovery ini bagus untuk kucing-kucing yang sedang sakit atau kucing-kucing yang dalam kondisi yang kurang bagus gitu guys ya. Karena bentuknya juga lembut, kucing juga dalam kondisi sakit kan nggak bisa kasih yang keras-keras ya, nggak bagus kasih yang keras-keras, lebih bagus kasih yang bubur-bubur gitu. Jadi cocok banget nih kalau misalkan kasih kucing demam itu Royal Canin Recovery ini. Saya rekomendasi ini, bukan saya iklan ya, bukan saya disponsor, nggak, itu siapa juga gitu yang mau sponsorin. Terus yang kelima, yang keenam, yang ketujuh.
Terus berikutnya kita bisa kasih obat demam. Nah, obat demam penurun panas kucing ini banyak di pasaran guys. Bisa beli di all shop atau di pet shop terdekat. Itu biasanya ada obat-obat demam yang khusus untuk kucing. Ingat ya, kita nggak boleh memberikan obat demam khusus untuk manusia yang mengandung paracetamol kepada kucing. Karena paracetamol itu sangat berbahaya bagi kucing. Jangan pernah memberi kucing paracetamol atau apapun itu yang mengandung paracetamol. Kalau obat demam manusia kan biasanya rata-rata mengandung paracetamol. Bahkan biasanya kandungan utama obat demam manusia itu biasanya paracetamol. Nah, masalahnya kalau di kucing kan dia nggak boleh paracetamol nih. Jadi harus lebih hati-hati, jangan sampai salah kasih obat atau beli obat yang khusus memang diproduksi untuk kucing. Biasanya itu udah non paracetamol gitu ya. Biasanya saya pakai obat dari pet shop. Jadi ini obat bukan obat dokter, obat umum gitu ya. Memang khusus untuk kucing juga dan banyak dijual di pet shop dan di all shop biasanya selalu ada. Mereknya Catidol. Oke. Catidol Cat, oke. Nah, mungkin sebagian teman-teman cat lovers sudah banyak yang tahu obat ini, udah sering pakai obat ini juga gitu ya. Cukup murah menurut saya guys, harganya kisaran 15.000 sampai 25.000 per botol ini. Ini botol isi 30 ml, dirancang khusus untuk penurun panas kucing. Indikasi obat ini adalah untuk menurunkan panas karena demam, bersin-bersin dan pilek gitu ya. Jadi kalau misalkan kucingnya demam atau flu dan badannya jadi demam, itu bisa pakai ini. Diberikan 2 sampai 3 kali sehari, hanya pada saat kucing panas saja. Jadi kalau kucing udah turun panasnya atau lagi nggak panas ya jangan kasih gitu ya. Nanti kalau misalkan dia panas lagi baru kasih lagi. Saya pakai ini biasanya reaksinya lumayan ada gitu ya, berasa. Walaupun ini istilahnya ini obat warung, saya merasa ini ada efeknya. Walaupun nggak langsung drastis kucing kita sakit langsung sembuh, enggak ya. Kucing kita demam langsung turun drastis, enggak. Tapi pelan-pelan, pertama kalau misalkan itu tadi penyakit intinya itu sambil kita obatin juga. Kalau misalkan dia penyakit intinya ada virus atau apa, virus juga kita obatin gitu ya. Ini hanya untuk menurunkan demamnya aja gitu ya. Misalkan udah kasih semua hal itu tadi dan ternyata nggak mempan juga, kucingnya masih demam aja, nggak turun-turun panasnya, bisa juga pakai antibiotik. Antibiotiknya amoxicillin sirup anak seperti ini guys, 125 mg per 5 ml. Isinya itu bubuk sebenarnya, tapi kita harus bikin ini jadi sirup dengan kita menambahkan air biasa, air putih, air matang tentunya. Jadi kita campur air terus kita kocok-kocok. Oke, baru kita sepetin ke kucingnya. Untuk dosisnya sendiri, kalau saya pribadi, ini juga saran dari dokter langganan saya. Kalau kucingnya demam, cukup kasih 0,5 ml per kilo berat badan aja, 2 kali sehari, jarak waktunya minimal 8 jam, dan dikasih selama 7 hari berturut-turut pas gitu ya. Jadi jangan ngasihnya selang-seling atau 2-3 hari sembuh, lalu nggak lanjut lagi, jangan gitu ya. Itu bikin kucingnya akan resisten terhadap antibiotik, harus dituntaskan kalau pakai antibiotik dan sisanya buang gitu ya. Antibiotik ini harganya murah guys, sekitar 5 ribuan di apotek, tapi nggak semua apotek biasanya kasih antibiotik ini tanpa resep dokter, karena emang keterangannya dengan resep dokter. Sebenarnya ini ada antibiotik generik gitu ya, ini generik yang bulat biru itu, bilang aja misalkan ini untuk kucing kok gitu. Biasanya apotek yang lebih kecil gitu lebih bisa kompromi untuk kasih kita antibiotik ini gitu ya. Cara pemberiannya sama ya, disepetin dari arah samping pakai suntikan tanpa jarum gitu ya. Oh ya, tips untuk pemberian obat-obatan yang tetes seperti ini, apapun itu, tapi dia dikasihnya tetes-tetes gini, saya saranin lebih baik ditetesin dulu ke sini, ke tutup botolnya, berapa tetes kita butuhnya, kita ambil dosisnya, lalu kita pakai suntikan tanpa jarum, kita sedot, baru kita kasih ke kucingnya gitu ya. Jadi itu menurut saya lebih pas dan nggak bikin kucingnya stres karena kita netes lama-lama, karena kita juga nggak tahu, maksudnya kalau kita buru-buru kucingnya ngamuk, yang ditetes sudah berapa gitu, kadang tumpah, kadang kita mencet terlalu kenceng malah nyemprot gitu ya, nggak kepencet malah nggak keluar, jadi dosisnya kurang, atau kadang bisa berlebih, dosisnya nggak pas gitu ya. Jadi saran saya lebih baik pakai sepetan suntikan tanpa jarum, jadi biar akurat gitu ya, biar pas gitu ya. Oke guys, itu tadi sharing saya tentang cara mengobati demam versi saya. Ini saya cuma sharing aja, jadi bagi yang mau menerapkan atau mencontoh, mangga silakan, semoga cocok, karena yang namanya obat itu cocok-cocokan, kadang cocok kadang enggak, walaupun obatnya sama, penyakitnya sama, kadang cocok atau enggaknya itu balik lagi ke kucingnya gitu guys ya, karena tergantung banyak hal seperti kondisi kucingnya, atau gimana cara kita treatmentnya, atau apa penyakit inti yang dialami kucingnya.
tentunya itu tergantung hal-hal itu, banyak faktor gitu ya. Jadi nggak bisa disamaratakan, tapi nggak ada salahnya dicoba kalau memang nggak bisa bawa ke dokter hewan gitu ya. Sekali lagi saya saranin kalau misalkan memang bisa bawa ke dokter hewan, lebih baik bawa ke dokter hewan gitu ya. Oke guys, terima kasih udah nonton. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Kalau mau ada ditambahin, misalkan teman-teman yang lain mau sharing tentang cara kalian pribadi mengobati demam atau ada rekomendasi obat-obatan lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di sana. Untuk yang mau bertanya silakan, tapi saya minta bertanyalah dengan sopan ya. Untuk yang komen, saya minta juga komennya untuk di channel saya khususnya untuk komen yang tidak menyinggung siapapun gitu ya. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe, yang udah subscribe terima kasih. Oke, kita pamit dulu guys. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.